ngingetin. Ini baru aku record. Ada ya guys. Oke. Nah, ini yang ngingetin recordnya telat lah ya di sini. Ya, ini tadi yang udah ikutan dari awal siapa ini nggak ngingetin ya? Aduh, sorry ya guys. Blossom dan Buttercup masing-masing membeli satu Golden Gundam dengan cara kredit di suatu toko mainan, di mana dua buah Golden Gundam tersebut memiliki harga yang sama. Karena Blossom dan Buttercup membeli secara kredit, keduanya harus membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 1.200.000. Selanjutnya Blossom dan Buttercup berdua memiliki opsi membayar sebanyak 6 kali dan 8 kali dengan cicilan 0%. Berarti nggak ada bunganya ya. Apabila selisih uang yang dibayarkan Blossom dan dengan uang yang dibayarkan dengan Buttercup 150.000, persentase uang muka yang dibayar oleh kedua itu berapa? Kayak gitu. Ntar dikirimkan ya Kak recordnya. Enggak ada ya, ini buat aku sendiri recordnya. Enggak ya, dikirim lah ya. Nah, yuk teman-teman, cara ngerjakannya gimana nih? Teman-teman, cara ngerjakannya gimana nih? Bentar, nih. Ini case-nya gini, ada dua anak ya. Ada dua anak, itu dia itu kredit. Ya, ini masih nggak tahu umurnya berapa kok mau kredit lah ya. Dia itu mau kredit suatu barang yakni di sini tuh apa? Golden Gundam ya. Aku nggak tahu Golden Gundam mainan seperti apa nih. Aku nggak tahu ya. Nah, dia itu mengambil opsi cicilan, ada yang 6 kali, ada yang 8 kali. Nah, yang diminta itu uang muka yang dibayarkan itu berapa kayak gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman pakai rumus ini. Pakai rumus ini. Nilai X dan Y ya ini. Kalau misalkan ini, nah kalau ada nilai X ini adalah uang ini ya, harga mainan, dan Y ini itu kita pakai variabel ya, bisa bebas. Kalian pakai variabelnya itu X1 sama X2 bebas. Nah, Y-nya ini, kalau X-nya harga mainan, berarti Y-nya itu apa? Uang muka ya. Ini karena ada dua variabel yang nggak kita ketahui. Yang ini kita nggak tahu loh harga mainan Golden Gundamnya itu berapa. Terus kita juga nggak tahu juga uang mukanya berapa kayak gitu. Nah, ini kita bisa misalkan. Nah, terus kalau besar uang yang dibayarkan dalam 1 kali cicilan itu kita bisa tuliskan X, keduanya harus oke, berarti Y-nya 1.200.000 ya, Kalau ada X sama Y, terus dia ini 1 kali cicilan, itu rumusnya X min Y dibagi dengan Z, kayak gitu. Nah, Z ini dia itu banyaknya cicilan. Jadi X ini harga mainan. Nah, ini uang muka. Nah, yang ditanya apa sih? Persentase uang muka yang dibayarkan oleh keduanya. Nah, ya udah, berarti teman-teman pakai ini aja. Rumus ini pasti nanti ketemu. X min Y dibagi dengan Z. Bahwa harga mainannya itu dikurangi dengan dia itu membayarkan uang mukanya sebesar 1.200.000. Nanti dibagi dengan Z-nya ini, dia itu lama menyicilnya, ada yang 6 kali, ada 8 kali. Itu pasti nanti ketemu persentase uang muka yang dibayar oleh keduanya. Berarti kalau persentase artinya apa? Dia perbandingan kayak gitu. Pasti dapat lah kayak gini. Nah, kalau ini yang diminta apa? Persentase uang muka yang dibayar ya. Nah, ya udah, berarti teman-teman bisa keduanya tinggal X min 1.200.000 dibagi dengan yang pertama, mungkin kita kasih 6 kali cicilan. Terus
Nah, ini dikurangi yang kedua. X kita nggak tahu harga mainannya berapa, dikurangi dengan harga cicilannya karena kedua orang tersebut menyicil uang mukanya 1.200.000. Keduanya harus membayar uang muka sebesar 1.200.000. Nah, dibagi dengan yang satu 6 kali cicilan, yang kedua 8 kali cicilan, itu akan sama dengan dia itu apa? Selisihnya 150.000. Nah, jadi bisa dibilang kalau X min Y dibagi Z ini adalah selisih apa nih, uang yang harus dibayar kayak gitu. Ya kan, betul nggak sih? Betul nggak sih? Kalau teman-teman ya logikanya gini, kalau teman-teman punya harga itu barangnya seharga X. Nah, teman-teman masih bayar 1.000 nih. Nah, dengan cicilan 6 kali, otomatis cicilannya teman-teman gimana cicilannya? Berarti X-nya ini, ya teman-teman beli motor lah ya, beli motor seharga 2.000. Teman-teman masih punya 1.000, berarti cicilannya berapa? Ya berarti 2.000 itu, ya kan, X dikurangi dengan uang muka yang udah kalian bayar. Nah, dibagi dengan cicilannya 6 kali, kan seperti ini kan, ya kan? Nah, ya sama kayak ini tadi. Berarti yang si Bunda, yang si Blossom sama Buttercup itu dia harga mainannya X dikurangi. Dia itu membayar uang mukanya 1.200.000 dibagi 6. Ini kan menjadi cicilan ini kan, cicilan Buttercup lah. Nah, yang ini X-nya harga mainannya karena sama, cicilannya itu juga sama, cuman yang kedua ini dia 8 kali. Nah, ini kan apa ya, yang dibayarkan dari cicilan Blossom ya, yang ini Buttercup, yang ini Blossom. Nah, kalau dia dikurangi kan berarti selisihnya kan, selisih cicilannya kan 150. Berarti benar lah ya, logik lah ya. Nah, berarti harus teman-teman bisa modelkan matematikanya. Ya, terus ini bisa kalian samakan penyebutnya atau tinggal dikalikan silang aja. Kalau teman-teman ada 6 sama 18, berarti ini dibuat berapa nih penyebutnya ini? 48 masa. Ya sebenarnya bisa kalian hitung lah ya di sini nanti apa namanya, intinya gini, 8 dikalikan X dikurangi 1.200.000 dikurangi 6 dikalikan X dikurangi 1.200.000 dibagi dengan 6 kalikan 8, 48, itu sama dengan 150.000. Nah, ini teman-teman tinggal kalikan ke sini, berarti 8X min 120.000, 1.200.000 dikurangi 6 dikalikan X dikurangi 1.200.000 itu sama dengan 150.000 dikalikan 48, 150.000 dikalikan 48. Nah, ini nanti pasti kalian bisa lah ya dapetin nanti X-nya sama dengan berapa. Ini kalau dihitung ini nanti ketemu X-nya itu 4.800.000. Ya kalau tinggal gitu kan berarti nanti teman-teman inilah ya, di sini 8X dikurangi di sini misalkan segitiga nih ya, dikurangi segitiga, terus dikurangi yang ini 6X, misalkan di sini ini kotak misalkan sama dengan misalkan di sini lingkaran, ya udah berarti kan 8X dikurangi 6X ada 2X. Nah, ini yang segitiga sama yang kotak ini kan konstanta semua, bisa kalian pindahkan ke bundar ini kan, berarti lingkaran ditambah segitiga dikurangi kotak. Nah, ini kan dapat X-nya adalah lingkaran ditambah segitiga dikurangi kotak dibagi 2 ya. Intinya X-nya ketemunya 4.800.000. Nah, maka kalau dia yang punya persentase uang muka yang dibayar, ya udah berarti uang mukanya tadi 1.200.000 dibagi dengan uang total dari harga mainannya gitu, 4.800.000. Ini kan persentase uang muka kan, yakni 25%. Jadi uang mukanya 1.200.000, total harga mainan 4.800.000. Ini kan didapat persentase uang mukanya, yakni 25%. Oh ternyata Blossom dan Buttercup itu dia membayar 25% di awal, yakni sebesar 1.200.000. Sisanya 3
1.600.000 ini ada yang dicicil 6 kali, ada yang dicicil 8 kali. Kayak gitulah ya soalnya kurang lebih. Oke, kita lanjut nomor 7. Pada suatu deret geometri tak hingga jumlah seluruh suku yang berada pada urutan ganjil 162 dibagi 5. Sedangkan jumlah suku yang berada di urutan genap 108 dibagi 5. Suku pertamanya berapa kayak gitu kan. Nah, ini ada hubungannya dengan kalau teman-teman geometri tak hingga itu apa? A per 1 min R kan. Nah, kalau dia itu suku genap geometri, suku genap ya, genap itu suku ke berapa? U2, U4, U6, dan seterusnya kan. Berarti ini AR, AR pangkat 3, AR pangkat 5, dan seterusnya kan. Kalau dia ganjil, maka apa? U1, U3, U5 ya. Berarti apa? A, AR kuadrat, ini AR pangkat 4, dan seterusnya kan. Nah, ini bisa teman-teman bandingkan bahwa suku yang genap, dibagi suku ganjil. Kenapa kok suku genap dibagi suku ganjil? Karena suku genap itu ada AR, yang ini A aja, pasti ini nanti AR dibagi A itu pasti menghasilkan nilai ini kan, R-nya kan. Nah, nanti kalau R-nya didapat, maka A-nya didapat kayak gitu. Nah, ini apa berarti? AR, terus apa lagi nih? Ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 5 ditambah seterusnya dibagi dengan A ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 4. Nah, ini kan yang atas ini kan bisa dibuat A dikalikan ya, dikalikan. Sorry, yang atas ini dikeluarkan R-nya. Nah, atas ini dikeluarkan R-nya menjadi apa? A ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 4 ditambah sekian dibagi dengan A ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 4. Ini kan pasti coret kan. Nah, didapatkan R-nya sama dengan suku genapnya 108 dibagi 5 dibagi dengan 162 dibagi 5. Itu sama dengan 108 dibagi 5 dikalikan 5 per 162. Coret-coret didapatkan R-nya itu 2 per 3. Nah, kalau R-nya 2 per 3 pasti dapatkan nilai A-nya dari apa? Ya, A per 1 min R ini aja kayak gitu. Salah satu aja, masukkan ke yang mana? Yang ganjil, yang genap sama aja. Berarti A dibagi 1 min 2 per 3 pangkat 2 itu sama dengan bebas. Mau yang 162 per 5 atau 108 per 5 kayak gitu. Ini 162 per 5. Maka didapatkan itu A-nya yakni sebesar 18. Maka jawabannya adalah yang D. Kayak gitu. Oke, bisa lah ya guys, bisa lah ya. Yang penting teman-teman tahu ininya lah ya, cara mecah biar dapat nilai R. Oke, kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini soal tentang pertidaksamaan ya. Kalau soal pertidaksamaan ini ada teman-teman cara pakai manual, ada cara yang teman-teman pakai ini ya, cara cepatnya ya. Kalau menurutku cara yang cepat yakni saat teman-teman itu masukkan opsi jawabannya. Cara tercepatnya yakni teman-teman masukkan opsi jawabannya ya. Kalau ada gini, sebenarnya kalau ada X dibagi mutlak X ditambah 1, ini mutlak ya, kurang dari X, ini harusnya kalau kalian cara manual ini panjang. Kenapa? Kalian harus memetakan nih, apa X-nya itu ada yang lebih dari 0, ada yang X-nya kurang dari 0, lebih dari sama dengan lah ya. Kenapa? Mutlak X ini akan mempunyai dua definisi, yakni X saat X-nya itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan akan bernilai minus X itu saat X-nya kurang dari 0. Nah, kalau teman-teman pakai cara yang ini, itu pasti lama. Cara yang cepat adalah teman-teman coba masukkan opsi jawabannya, kayak gitu kan. Kalau di sini 0, X, dan 1, berarti teman-teman harus masukkan nilai berapa nih? 1 kan ya. Ini kan ada 0, ada 1,
sorry, antara 0 sama 2 ini kan ada nilai 1 kan, berarti teman-teman bisa coba 1 nih, berarti apa nih? Mutlak dari 1 ditambah mutlak 1 itu berapa? 1 kan, ditambah 1, apakah kurang dari 1? Kita coba. 1 dibagi 1, 1, ditambah 1, apakah kurang dari 1? Ini kan berapa? 2, apakah kurang dari 1? Salah lah ya. Pasti yang ada jawaban 1 pasti salah, ini salah. Terus nah ini nggak ada lagi, berarti aja yang salah. Rugi ya, ngeliminasi cuma 1 aja ya. Ini ada X lebih dari 2, ini ada X lebih dari 4. Kita masukkan 3 lah ya, angka 3 ya. Karena di sini ada 2, ada 4. Berarti tengah-tengahnya bisa kita ambil 3 lah. Coba masukkan 3. Berarti mutlak dari 3 dibagi, mutlak 3 itu berapa? 3 kan? Ditambah dengan 1, apakah kurang dari 3? 3/3 itu 3/3 itu berapa? 1 ditambah 1, apakah kurang dari 3? 2 itu apakah kurang dari 3? Benar. Berarti dia itu harus ada X-nya itu yang sama dengan 3. Nah, kalau di sini X-nya lebih dari 4, dimulai X-nya lebih dari 4, berarti dia kan nggak mau 3, berarti ini salah kan? Dan kalau ini X-nya lebih dari 4, ini salah juga. Nah, berarti jawabannya antara C sama D, kayak gitu. Nah, kalau antara C sama D ini sama-sama ada 3-nya, cuman kalau yang C ini terbatas antara 1 sampai 4, kalau yang D ini X-nya bisa lebih dari 4, bisa lebih dari 5, kayak gitu. Nah, kita cek, kita coba masukkan X-nya sama dengan 5. Berarti di sini apa? 5 dibagi 5 ditambah 1, apakah kurang dari 5? Ini 1 ditambah 1, 2. 2 itu kurang dari 5, benar kan? Nah, maka jawabannya itu yang D, kayak gitu. Nah, ini cara gini aja. Oke, nomor 9. Nah, nomor 9 ini, ayo, polanya gimana nih? Coba teman-teman tulis dulu deh di kolom komentar deh, biar nggak ngantuk ya. Caranya gimana nih? Cara ngerjakan nomor 9 nih. Ya teman-teman tulis yuk. Ya udah. Berarti ini ada gini ya. Ada 1, 2, 3, 3 sisi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sisi. Berarti yang di sini 11 kan. Ya kan? Ya kan harus ada 11 kan. Berarti ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana nih? Kok opsinya kok cuma 1, 2 aja? Nggak ada 3 dan 4-nya mana nih? Ini soalnya ada yang kurang lengkap ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 aja. Yang ini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9. Nah, nanti itu ada lah ya. Ini kayaknya aku kurang ngekrop soalnya nih. Itu ada apa namanya yang dia itu 11. Karena 3, 5, 7, 9 pasti di sini ada yang 11 sisi ya. Kayak gitu. Nah, ini ya salah lah, kurang lengkap aku ngekropnya. Harusnya ada opsi yang ketiga, ada opsi yang keempat. Nomor 10 lah ya. Nah, ya di pembahasan senior ada. Jadi nah, makanya kita itu dari senior ini mungkin kalau yang teman-teman udah lihat bisa mengerjakan, tapi kadang itu kita lebih gampang memahami kalau dijelaskan ya daripada membaca ya. Makanya di ini tuh yang di ini kita coba bantu beberapa soal buat dijelaskan kayak gitu.
Oke. Nah, kita lanjut ya soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir ini tentang aljabar aja sih ini kalau teman-teman lihat tentang variabel lah ya. Dan ini apa ya? Ini masih soalnya masih sama kayak dulu ya. Kalau misalkan satu benar, tiga benar, lalu cek nomor dua. Kalau duanya salah berarti satu dan tiga benar. Kalau duanya benar berarti cek nomor empat. Kalau empatnya salah berarti jawabannya satu, dua, tiga. Kalau empatnya benar berarti satu, dua, tiga, empat kayak gitu kan. Nah ya udah teman-teman cek aja. Mulai nomor berapa yang dicek? Nomor tiga lah ya. Nomor satu lah ya. X pangkat 4 dengan 3 Y pangkat 4. Nah ini bisa teman-teman hitung. Di sini itu X kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu sama dengan, ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah ini sebenarnya tinggal teman-teman kalikan silang aja lah ya. Ini kalikan silang, ini kalikan silang, kayak gitu kan ya. Dapatkan X kuadrat min Y kuadrat, tinggalkan ini kan dikuadratin kan, ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratin kan, kalikan ini kan dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat kita dikalikan X kuadrat min Y kuadrat itu sedangkan 4. Nah nanti pasti dihitung di sini ya. Ini kan kalau ada A ditambah B dikalikan A min B itu apa? A kuadrat min B kuadrat lah ya. Berarti ini X kuadrat dikalikan X kuadrat berarti nanti X pangkat 4 dikurangi Y pangkat 4 kan. Di sini didapatkan gitu kan. Nah ya udah, kalau teman-teman ini jabarkan, nanti kalian dapatkan X pangkat 4 sama dengan 3Y pangkat 4. Ini tinggal teman-teman sesuai sifat ini ya. Kalau A plus B dikalikan min B ini, kalau A plus B dikuadratin A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau A min B dikuadratin A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB lah. Kayak gini lah ya. Nanti didapatkan ini. Ini kita agak cepat aja. Berarti satu benar, tiga benar. Nah, kalau yang nomor 2 ini, nomor 2 teman-teman bisa dapetin kalau ini X pangkat 8 ya, X pangkat 8 dikurangi Y pangkat 8 dibagi X pangkat 8 ditambah Y pangkat 8 ditambah X pangkat 8 ditambah Y pangkat 8 dibagi X pangkat 8 kurangi Y pangkat 8. Ini teman-teman ubah menjadi X pangkat 4 dikuadratin dikurangi Y pangkat 4 dikuadratin dibagi X pangkat 4 dikuadratin dikurangi Y pangkat 4 dikuadratin sama ditambah X pangkat 4 dikuadratin ditambah Y pangkat 4 dikuadratin dibagi X pangkat 4 dikuadratin dikurangi Y pangkat 4 dikuadratin. Kenapa? Karena X pangkat 4-nya itu sama dengan 3Y pangkat 4 kayak gitu. Nah, X pangkat 4 teman-teman ganti 3Y pangkat 4 semuanya kayak gitu. Baru nanti teman-teman bakalan dapetin nilai bahwa apa namanya ini tuh sama dengan 41/20 kayak gitu. Bakalan didapetin nilainya 41/20. Maka jawaban kedua itu benar. Nah, terus yang ketiga, kalau teman-teman udah dapat Y-nya 1, nilai X yang memenuhi apakah ini, teman-teman tinggal masukkan aja satunya ini ke persamaan ini. Apakah nanti dapat X-nya itu ini kayak gitu. Nah, jawabannya itu salah. X-nya itu bukan ini ya. Akar 4 dari 3 bukan. Tapi jawabannya adalah ini. Bentar, di sini tuh salah, bukan di sini. Bukan X pangkat 4 pokoknya. Teman-teman nanti tinggal masukkan aja lah ini. Berarti kalian masukkan X kuadrat dikurangi 1 dibagi X kuadrat ditambah 1. Nah, ini nanti kan kalian pakai hitungan yang ini ya. Nah, atau kalian pakai hitungan yang ini, tinggal masukkan aja angkanya. Itu pasti didapetin nilai X-nya. Tapi X-nya bukan akar 4 dari 3 bukan. Oke, jawabannya adalah 1, 2, 3 yang A. Nah, ini aku cepat aja karena ini ya, waktunya juga terbatas ya guys. Kita sampai jam 9, jam 7 maksudnya. Nah,
Sebenarnya ini aja. Terus mungkin aku mau kasih untuk yang Saintek sama Sojum. Nah, nanti akan dibicarain lagi ya ke sama admin ya. Nanti mungkin aku kasih tahu juga adminnya diadain apa enggak kayak gitu. Nah, ini TPS ini adalah aku mau kasih set something dulu, pesan kayak gitu. TPS ini mudah ya. Jadi teman-teman harus manfaatin nih. Teman-teman harus ada target PU-nya berapa, PPU-nya berapa, PK-nya berapa, PPM-nya berapa. Benarnya ya. Nah, ini teman-teman harus ada target. Nah, kalau udah ada target itu teman-teman enak. Nanti bakalan kebantu lah. Jadi teman-teman harus target PU dari 17 soal harus benar 16, harus ngerjakan misalkan 15 deh. Harus teman-teman target, kalian buat target. Karena dengan target kalian bakal mengusahakan akan tercapai. Matematika, fisika, kimia harus ada target. Ini kalian target sesuai dengan apa yang kalian bisa. Oh, fisika aku lemah. Aku target 5 aja lah. Matematika aku jago, aku target 14. Kimia aku jago, aku target 15. Kayak gitu. Tapi aku usahain kalau bisa teman-teman target ini aja ya. Lebih dari 10 kayak gitu. Kalau bisa lebih dari 10. Aku dulu ngerjainnya lebih dari 10 semuanya. Nah, ini kecuali fisika sih, cuman 6 aja sih aku. Kayak gitu. Tapi aku matematika 13, kimia aku 14, biologiku 15. Nah, ini ya bisa. Dan aku yakin benar ya, ini nggak ngasal ya kayak gitu. Ya gitulah ya. Ya semoga yang terbaik lah buat teman-teman. Ini waktunya ada masih 2 bulan. Waktunya masih ada 2 bulan. 2 bulan ini bisa kalian maksimalin lagi, entah itu TPS-nya, entah itu sainteknya atau sosumnya bisa kalian maksimalin. Nah, aku harap teman-teman bisa maksimalin ya. Kasih 2 bulan ini itu ekstra banget aja. Mau nggak tidur, mau tidurnya berkurang, kasih 2 bulan ini yang ekstra banget. Karena ini penentu kalian kayak gitu. Oke, itu aja dari aku. Udah cukup. Oh ya, ada promo juga di sini orang. Mungkin nanti teman-teman yang berminat ya. Ini aku mau share dikit aja bentar. Bentar ya, teman-teman mungkin di sini ada yang berminat. Nah, ini ya mungkin teman-teman ada yang berminat di sini nanti. 1, 2. Nah, di sini ada Zeniora yang mumpung promo ya. Ini mungkin teman-teman berminat bisa hubungi adminnya ya. Ini les privat, artinya privat. Teman-teman bahas soal-soal sekolah bebas. Ada yang DPS, ada yang SBMPN, Politeknik, ada MTK, IPA, Kimia. Ini beneran aku yang nge-handle. Jadi teman-teman Zoom-nya itu 1 versus 1 sama aku kayak gitu. Ada juga yang intensif ini, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, yang 1 bulannya dari yang 1 juta jadi 800, yang 2 bulannya 2 juta menjadi 1.200.000. Ini 16 kali pertemuan, yang ini 8 kali pertemuan. Nah, ini sih ya. Nah, mungkin kalau teman-teman mau daftar silakan ke admin atau kalian chat aja di ini ya. Nah, ini nomor aku juga sih kayak gitu. Teman-teman screenshot ya. Terus kalau mau ya silakan kayak gitu. Yang pasti intensif ini aku yang nge-handle kayak gitu. Oke, dari aku udah cukup. Mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nanti link Zoom-nya ini akan di-share oleh adminnya. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama.